Ini yang bertugas menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Ya, kita ada talk show mengenai perkebunrayaan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, ya, Bapak Awaludin Pulungan atau Bapak Awal Pulungan, selaku Ketua Forumdas Lintas Kabupaten dan juga Kepala UPTD Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan yang sudah berhadir bersama kita ya di studio malam hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mita ya. Nada. Halo Mbak Nada. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang berada di Rawa FM pada malam ini. Memang beberapa momen yang lalu kita sudah absen 2 kali karena kesibukan pekerjaan. Tapi kita senang bisa kembali ke ruang Rawa FM. Dan juga selamat malam untuk kawan-kawan dimanapun berada dan juga pemirsa milenial dimanapun berada. Selamat malam dan selamat Hari Raya walaupun sudah sedikit terlambat. Sedikit terlambat tapi masih dalam suasana Syawal. Iya, ya? iya benar Pak. Oke. Ya, siapa tadi Mbak Nada? Nada. Oke, iya Mbak Nada. Gimana dulu nih Pak kabarnya malam hari ini? Yang pasti lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Memang pada momen terakhir kita disibukkan dengan banyak hal, tentunya pekerjaan, kunjungan ke teman-teman walaupun secara virtual ya kan. Sekarang ini orang untuk bertemu juga sudah harus ada mengikuti protokol kesehatan kan, tidak bisa lagi berakrab-akrab ketemu begitu kan. Tapi paling tidak ada hambatan untuk membangun kebertemanan, untuk membangun sinergi pekerjaan dengan para pihak. Itu yang kita lakukan. Kita bersyukur ada momen-momen terbaik dengan menggunakan jasa komunikasi secara virtual sekarang ini. Kukira kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Benar sekali ya. Ya. Dan alhamdulillah karena Bapak dalam keadaan yang baik juga, kita senang sekali bisa kembali membahas mengenai perkebunrayaan malam hari ini ya Pak Aul ya. Dan mungkin boleh disampaikan nih Pak untuk pembukaan kita di segmen pertama ini mengenai seperti apa sebenarnya perkebunrayaan itu. Baik, kebun raya memang adalah upaya pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas konservasi ex situ, artinya tumbuhan yang terancam punah di luar kawasan kebun raya dimasukkan ke dalam kebun raya dan itu dikelola, dikembangkan, dan suatu saat juga ke depan bisa lagi kita pindahkan ke habitat asalnya. Nah, jadi kalau bisa kita kebukakan deskripsi singkat tentang perkebunrayaan yang mau kita bahas malam ini adalah karena makin tingginya ancaman, yang semakin tinggi ancaman terhadap habitat alami tumbuhan tersebut di luar kawasan kebun raya itu. Jadi tentu kita harus menempatkan konservasi ex situ sebagai komplement dari konservasi in situ pada posisi yang lebih strategis yang dapat memberikan kepastian lebih besar terhadap upaya penyelamatan dan pendayagunaan tumbuhan dimaksud tadi. Karena kita tahu kan karena perkembangan kondisi real sekarang ini terhadap pembukaan lahan yang luas untuk kepentingan kesejahteraan manusia, pembukaan perkebunan, pertambangan, PLTA, tentu dari sana tidak bisa kita nafikan tumbuhan-tumbuhan endemik tentu akan terdegradasi dia. Dan itulah gunanya kebun raya salah satu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang endemik di sana, mereka juga pasti ada upaya mereka tentu untuk menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan itu. Tapi yang secara spesifik kita, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan adanya kebun raya ini, tumbuhan-tumbuhan yang kita anggap punah, critically endangered gitu bahasanya ya, endemik itu kita masukkan ke dalam kawasan kebun raya. Seperti itu. Jadi memang kita mengenal berbagai macam konservasi, kawasan konservasi, diantaranya adalah kebun raya kita.
Kebun Raya Spirok, Tapanuli Selatan, yang pada kurun waktu yang sangat panjang tentu kita akan membuktikan keberadaan dan peran pentingnya dalam sejarah perkebunrayaan, karena kita tahu persis kita harus lakukan upaya-upaya yang berbasis perkebunrayaan, karena di sana ada kaitan dengan hortikultura, konservasi, dan bidang-bidang lainnya yang terkait, tentu juga termasuk dengan bidang botani. Bidang botani. Iya, karena bagaimanapun ada kajian yang berbasis ekonomi botani, di mana setiap tumbuhan yang itu punya nilai yang dimanfaatkan untuk sumber-sumber kehidupan, begitu kan? Terus dari sisi yang lain, lupa aku tadi namanya, Mbak Nada ya, Mbak Nada. Jadi dari sisi yang lain, memang istilah kebun raya dan bahasa Inggrisnya adalah dikemukakan botanical gardens gitu ya kan. Terus juga perlu kita kemukakan apa sih kebun raya itu gitu kan. Memang kalau kita secara awam kebun raya, kalau orang melihat ya kebun seperti ada kebun karet, ada kebun apa itu sawit, ada kebun buah-buahan. Tapi kita perlu sampaikan juga kebun raya itu adalah kawasan konservasi tumbuhan seperti yang kita kemukakan tadi ya. Kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi daripada pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Inilah yang termaktub, yang tercantum dalam istilah perkebunrayaan. Jadi kata-kata kuncinya seperti itu. Ada kebun raya itu punya koleksi gitu kan, tentu aneka tanaman di sana, aneka tumbuhan, ada kayu-kayuan, ada buah-buahan, ada tanaman obat begitu kan, dan banyak jenisnya. Ada juga tanaman tumbuhan pakan orangutan atau jenis tanaman endemik lainnya ya kan. Tapi kata kunci tadi yang terpenting itu Nada harus, dan juga pemirsa di rumah pemahamannya, tumbuhan dimaksud harus terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Yang paling simpel untuk mengingatnya, kawan-kawan atau pemirsa dimanapun berada, bahwa tumbuhan di dalam kawasan kebun raya itu terdokumentasi kayak seperti kita ber-KTP dia, seperti itu kan, terdata dia. Jadi setiap tumbuhan yang ada di sana ada KTP-nya gitu, ada identitasnya. Jadi tumbuhan X umpamanya diambil dari mana, begitu kan? Si pengambil siapa dan dievakuasi oleh siapa, tahun berapa, dan masuk ke kebun raya tentu tidak langsung ditanam itu kan. Perlu lagi dia upaya bagaimana dia biar menyesuaikan perawatan, ada ditaruh lagi dia di paranet umpamanya biar dia sehat, baru ditaruh dia di zonasi yang sesuai dengan dia supaya tumbuhan juga beradaptasi begitu. Seperti itu, harus beradaptasi dia. Jadi simpelnya seperti itulah penjelasannya, karena bagaimanapun juga perkebunrayaan itu tidak boleh kita bikin ribet. Perkebunrayaan itu harus tempat yang nyaman, bisa dinikmati oleh semua lintas generasi, karena biar tahu juga Nada dan juga pemirsa dimanapun berada, untuk mewujudkan kebun raya tidak tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu ratusan tahun untuk menjadikan kebun raya itu sempurna. Jadi makanya perlu
pemikiran-pemikiran dan multidisiplin ilmu untuk di perkebunrayaan itu. Jadi kita tentu kalau bicara tentang perkebunrayaan di Tapanuli Selatan, kita bersyukur kita ada punya kebun raya Spiro Tapanuli Selatan. Begitu kira-kira sekilas, Mbak Nada.